kesempatan pagi ini kita bisa melanjutkan kembali, yaitu perkuliahan desain proposal ya, Khutat Al-Bakhsh. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang susunan dari sistematikanya, maupun kita bahas juga susunan dari teknisnya. Kan kita sudah pernah saya sampaikan, sudah tahu bahwa Al-Bakhsh atau penelitian itu pada dasarnya kan proses yang sistematis, ya kan? Proses yang sistematis dalam mengumpulkan data, kemudian mengolah data agar dapat menjadi informasi yang berguna atau yang bermanfaat. Maka kemudian karena batasan definisinya Al-Bakhsh atau penelitian itu adalah proses yang sistematis, maka dari awal sudah saya katakan bahwa tentukan mapping penelitianmu, topiknya apa. Tidak usah jauh-jauh dari pendidikan bahasa Arab. Nah, karena tidak usah jauh-jauh dari pendidikan bahasa Arab, maka berangkatlah dari hasil pemikiranmu, apa sesungguhnya itu bahasa Arab, mau mencapai apa pendidikan bahasa Arab itu. Silakan disusun sebagai ide pokok, ide dasar. Itulah yang kemudian disebut dengan filosofi. Silakan mau disusun berapa paragraf, yang penting membicarakan tentang apa, ya kan, bahasa Arab itu, dan mengapa perlu bahasa Arab, kemudian apa yang dicapai dalam pembelajaran bahasa Arab, baik itu di madrasah, mulai dari ibtida, sanawi, aliyah, sampai ke perguruan tinggi itu bisa, atau di pondok pesantren. Nah, kemudian dasar pemikiran atau filosofi tersebut, baik mulai dari bahasa Arab maupun sampai tujuan bahasa Arab. Kemudian kita lihat selanjutnya fakta-fakta yang ada di lapangan proses pembelajaran bahasa Arab. Biasanya proses pembelajaran bahasa Arab di lapangan bisa kita mendapatkan data itu dari observasi, turun ke lapangan. Apabila kita memang tidak menjadi atau tidak sedang menjadi guru di situ, berarti kita betul-betul di situ sebagai observernya atau sebagai pengamatnya, pasti akan mendapatkan informasi dari informan pokok, yaitu biasanya guru, ya kan? Atau dari peserta didik. Bagaimana proses pembelajaran itu? Apa sih sungguhnya yang harus diambil dari proses pembelajaran di kelas itu mengenai data-data pembelajaran bahasa Arab? Itu yang diambil, atau bisa jadi kita minta informasi. Sepertinya kurikulum seperti apa, kan bisa jadi itu. Karena memang pembelajaran itu berangkat dari kurikulum apa yang sedang berjalan atau yang sudah berjalan di lembaga di mana kita melakukan observasi. Nah, dilanjutkan nanti di situ bisa dengan wawancara, kan begitu. Sehingga kemudian kita mendapatkan informasi, betul-betul mendapatkan informasi tentang kurikulum. Pasti nanti di dalam kurikulumnya pasti ada tujuan lagi, tujuan yang mau dicapai, maharoh apa yang menjadi penekanan, kan gitu.
Itu kan informasi yang harus kita ambil. Kemudian metode apa yang selama ini digunakan, kemudian media-media apa yang digunakan di lembaga itu atau di sekolah itu dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemudian selanjutnya baru berbicara tentang problematika, apa yang dihadapi oleh guru. Apa yang dihadapi oleh guru itu kembali lagi dari rentetan yang pertama kita tentang kurikulumnya tadi, kan bisa jadi kan kurikulum itu karena berganti-ganti, ada yang kurikulum berbasis kompetensi, ada yang KTSB, ada yang kemudian K13, kemudian kurikulum merdeka. Itu kan rentetan yang mungkin saja proses pembelajarannya itu yang dilakukan oleh guru, yang dialami oleh peserta didik bisa menimbulkan problematika. Bisa jadi gitu loh. Terus aja kita menggali data itu dengan apa tadi? Observasi dan wawancara. Nanti akan ditemukan, oh problemnya titiknya di sini. Ketika kita sebagai seorang master, seorang akademisi, dari banyaknya informasi itu kan pasti kita akan memahami yang paling urgent untuk diselesaikan masalahnya, atau untuk dianalisis lebih mendalam gitu kan. Dari yang disebutkan tadi, oh ini, nah itu kan kita mengerucut kan. Nah, sehingga kemudian kita bisa memberikan pandangan. Pandangan apa? Pandangan analisis bahwa saya sepertinya perlu melakukan ini gitu loh. Ya kan? Mau melakukan ini. Artinya apa melakukan? Bisa saja itu adalah memberi solusi dengan menciptakan sesuatu. Ya kan? Atau Anda merubah proses dengan melalui apa? Teknologi ataupun strategi, metode, teknik dan lain-lain. Kita merubah strategi gitu, sehingga kemudian kita punya pandangan, oh saya punya strategi ini, oh saya punya metode ini gitu. Atau saya perlu lagi menciptakan tentang produk, apakah mungkin itu bahan ajarnya ya, yang selama ini bentuknya seperti ini dari paparan peserta didik atau dari paparan guru, sehingga kemudian tawaran Anda itu betul-betul berdasarkan kebutuhan, ya kan? Kalau yang namanya orang punya problem, pasti harus punya penyelesaian yang lebih efektif lagi, yang mudah lagi. Itulah yang kemudian disebut dengan pengembangan. Sepertinya saya hanya ingin meyakinkan bahwa strategi itu, metode itu, atau hal-hal yang lain, sarana prasarana yang ada, saya mau ingin meyakinkan, ya kan, program-program yang ada itu sebenarnya memang efektif atau tidak yang sudah berlangsung ini. Kemudian karena ingin membuktikan satu kebenaran fenomena berdasarkan analisis sementara atau hasil baca kita, mereview dari beberapa penelitian terdahulu, oh saya ingin melakukan kajian tentang ini, yang akhirnya kemudian itu apa? Masuk ke kategori penelitian kuantitatif, ya kan? Susun lagi, dilanjutkan, ya, apa yang ditawarkan itu tadi, kalau mau dihasilkan produk, itulah yang kuantitatif. Kalau mau kita hanya melihat saja, itu larinya ke penelitian yang kualitatif. Nah, dari pandangan itu kemudian Anda punya keyakinan, oh yang tepat adalah mengambil topik ini, oh mengambil variabel ini gitu. Nah, baru perkuat dengan teori apa yang dimaksud oleh Anda. Kalau mau mengembangkan produk ini atau media ini atau bahan ajar ini, silakan. Di situ ada beberapa paragraf, berikan penguatan soal itu sehingga orang lain paham dari apa yang di dalam pikiran kita. Jadi penelitian itu nggak bisa hanya menurut batin gitu kan. Kenapa kok hanya menurut batin? Ya masalah perlu dilihat orang lain,
Ya kan ide kita hanya harus bisa dilihat orang lain gitu loh. Baik itu orang lain sebutannya itu pembimbing, orang lain itu adalah nanti penguji, orang lain yang mungkin pembaca secara umum seketika mungkin nanti kita jadikan sebuah artikel gitu. Oke. Selanjutnya ketika sudah ada penjelasan yang konkret tersusun dengan baik tentang tawaran yang mau kita lakukan penelitian itu, nah baru kan kemarin saya ulang lagi nih melakukan analisis tentang distensi dari judul kita, distensi dari topik kita. Apakah topik kita itu masih relevan, ya kan? Apakah topik kita ini masih menarik? Apakah topik kita ini memang masih sedikit orang melakukan, yang kemudian kemarin saya ajarkan menggunakan analisis post viewer. Nah, runtutan itu disusun sehingga kemudian pada akhir paragraf itu betul-betul ada pernyataan yang lugas, jelas dari Anda bahwa berdasarkan pemikiran, data empiris, teori-teori yang mendukung, kemudian penelitian-penelitian yang terdahulu gitu. Kemudian Anda katakan di akhir bahwa peneliti akan melakukan penelitian dengan judul ini dengan alasan bahwa penelitian ini masih relevan, masih urgent, ya kan? Belum banyak yang melakukan daripada penelitian tersebut. Jadi paparan yang kuat. Nah, terus kemudian berikutnya, kalau kemarin penelitian R&D atau research and development, nah, maka di situ setelah kita mengutarakan tentang latar belakang, yang B adalah menyusun fokus, subfokus, ya kan? Fokus, subfokus. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan fokus? Apa yang dimaksud dengan subfokus? Fokus itu adalah arah, ya kan? Arah penelitian kita, ya kan? Secara masih bentuknya adalah umum atau masih global, ya. Contoh seumpamanya fokusnya adalah mengembangkan bahan ajar bla 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 berbasis bla 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 untuk pembelajaran bahasa Arab kelas bla 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 di madrasah mana atau di pondok pesantren mana. Nah, itu adalah menunjukkan fokus dari rencana penelitian. Saya ulang lagi, umpamanya mau dalam bentuk pengembangan, berarti kan fokusnya adalah mengembangkan bahan ajar bla 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 berbasis apa? Supaya apa? Berbasis ini menunjukkan tentang novelty-nya, tentang perbedaan dengan orang yang terdahulu. Kemudian untuk siswa kelas berapa di madrasah apa. Tidak perlu disebutkan di situ di madrasah Sanawiyah Al-Hidayah, terus lengkapi lagi dengan Sukarami, Bandar Lampung, Indonesia, jalan gitu. Nggak perlu. Nggak perlu itu. Jadi kan cukup kita mau mengembangkan produknya namanya bahan ajar berbasis ini untuk kelas berapa MTS atau aliyah. Cukup begitu. Sehingga kemudian nanti produkmu ketika sudah menjadi sebuah produk yang sudah dianggap layak, itu bisa digunakan di mana-mana. Ya kan? Bisa digunakan di mana-mana. Tempat penelitian itu hanya untuk menvalidasi dan mengetahui tentang efektivitasnya aja gitu loh. Produk itu akhirnya kemudian bisa untuk general, ya kan, untuk lembaga atau siswa yang sama apa? Sama karakternya gitu, sama gitu. Jadi nggak usah sampai lengkap.
Kecuali kalau untuk penelitian apa? Penelitian kuantitatif lengkap dia, kan? Kelas berapa, di MTS mana, kemudian bila perlu itu adalah tahunnya tahun berapa. Oke. Selanjutnya masih saya melanjutkan yang penelitian yang R&D. Baru kemudian setelah fokusnya itu jelas seperti yang tergambar di dalam apa? Tergambar di dalam judul, ya kan? Berarti fokus itu mirip dengan judul, ya kan? Mirip dengan judul. Nah, kemudian baru ke subfokus. Subfokus itu kalau R&D ya ikuti dari batasan atau definisi R&D. R&D itu kan satu proses penelitian untuk menghasilkan produk dan memvalidasi produk serta menguji efektivitas produk yang Berarti kalau begitu batasan itulah yang kemudian dijadikan subfokus, kata kunci itu, ya kan? Itulah yang kemudian dijadikan subfokus, ya kan? Fokusnya tadi mengembangkan produk, kemudian subfokusnya adalah menvalidasi produk, terus apa lagi? Ya kan? Menguji efektivitas. Baik. Nah, sekarang ini dulu supaya paham kata efektivitas sepertinya kita sering mengucapkan, ya kan, mudah mengucapkan. Apa yang dimaksud dengan efektivitas? Efektivitas itu adalah kebergunaan, fa'aliyah, ya kan, kalau dalam bahasa Arabnya efektivitas dari sebuah usaha pekerjaan. Nah, kemudian efektivitas itu dilihat ada dua, supaya kita mengetahui bahwa produk kita itu efektif atau tidak secara deskriptif, kita minta tanggapan dari responden. Siapa responden kita? Ya kan? Peserta didik, ya. Kemudian atau guru bisa jadi ya, karena dia itu yang apa? Usernya. Dia adalah sebagai apa namanya? Penggunanya. Itu dimintain tanggapannya. Maka yang kemudian itu disebut dengan apa? Efektivitas produk, boleh, atau dengan kata lain respon pengguna. Perlu itu, pengguna itu perlu dimintain tanggapannya. Kemudian yang terakhir baru efektivitas. Kalau efektivitas berjelas, supaya tahu tentang ukuran hasil dari produk itu, hasil prosesnya, maka diperlukan proses yang disebut dengan treatment menggunakan produk tersebut di dalam proses pembelajaran. Mulai dulu sebelum dia diambil nilai akhir, maka diperlukan apa namanya? Maka diperlukan yang namanya pretest. Pretest itu adalah pengambilan data nilai, ya kan? Kemampuan peserta didik, ya kan, terhadap apa proses hasil pembelajaran itu, tetapi diberikan di awal pembelajaran. Ini namanya pretest. Jadi pengambilan data nilai yang dilakukan sebelum dilakukan proses pembelajaran menggunakan produk, itu namanya pretest. Kalau kemudian setelah kita itu melakukan treatment pembelajaran menggunakan metode, kemudian menggunakan strategi, menggunakan media yang sudah kita produk, kita hasilkan, kita kembangkan. Nah, mau dia mau berapa pertemuan atau berapa pertemuan, di akhir dari pertemuan itu kemudian ada tes, itu namanya post test. Nah, proses untuk mengetahui efektivitas itu kita hanya mengolah data itu, menganalisis data itu, data pre-test, data post-test. Menggunakan analisisnya, yaitu analisis statistik, menggunakan UJT. Ya kan? Menggunakan UJT bagaimana? Nah, kita nanti lihat bagaimana
analisis statistik menggunakan uji T. Nah, secara nanti sederhana jelas kita membandingkan nilai yang pertama dengan nilai yang kedua. Tetapi nanti kemudian menggunakan analisis, bisa menggunakan SPSS, bisa menggunakan Excel, seberapa nanti signifikansinya, seberapa pengaruhnya dari yang nilai pertama dengan nilai dua, nilai kedua yang menggunakan metode atau strategi yang kita gunakan, sehingga kemudian secara perbandingan nilai sebelum dan sesudah, kemudian menggunakan analisis statistik sebagai penguat. Nah, baru nanti kita bisa menyimpulkan, ya kan? Ya, menyimpulkan apa? Bahwa produk yang kita lakukan itu, yang kita kembangkan itu memiliki hasil yang efektif. Jadi terang. Yang dimaksud fokus dan subfokus itu betul-betul nanti menggambarkan perjalanan, bisa mengukur seperti ini gitu loh. Baru setelah sudah jelas fokusnya, subfokusnya, baru kita membuat rumusan masalah berdasarkan fokus, subfokus. Kan begitu kan kemarin? Ini saya mereview aja. Review saja. Baru kemudian rumusannya bagaimana? Kalau yang RN di rumusannya menggunakan pertanyaan kata bagaimana? Bagaimana Pak? Pertama, bagaimana mengembangkan. Kemudian yang kedua, bagaimana kelayakan. Yang ketiga, bagaimana? Nah, kita respon dulu. Bagaimana respon pengguna. Kemudian bagaimana efektivitas produk yang dikembangkan terhadap apa? Ya kan? Apa maharo, apa hasil langsung gitu kan? Silahkan saja itu. Bisa menjadi empat rumusan karena fokus dan subfokus itu ternyata ada 4. Oke, baru kemudian tujuan itu sama persis dengan apa? Rumusan masalah. Kalau kemudian rumusannya masalah bagaimana mengembangkan, berarti tujuannya untuk mengembangkan. Nggak usah mengetahui, ada yang melakukan proses kok. Tujuannya berarti untuk mengembangkan. Baru kemudian yang kedua, untuk menganalisis. Jangan mengetahui itu masih rendah. Untuk menganalisis kelayakan produk yang bla 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 yang dikembangkan. Kemudian lagi menganalisis respon pengguna, ya kan? Respon pengguna terhadap produk yang dikembangkan. Yang terakhir untuk menganalisis ya efektivitas produk yang dikembangkan terhadap keterampilan bla bla bla, atau kalau nggak keterampilan langsung bahasa Arab. Jelaskan, terangkan, baru dilanjutkan manfaat dan kegunaan. Berarti di situ manfaat kegunaan secara teoritis maupun praktis, tinggal Anda jabarkan saja. Nah, itu yang penelitian R&D. Dilanjutkan kemarin ke bab 2